Di tengah hamparan alam yang masih memerah luka dari banjir bandang yang melanda Aceh Tengah beberapa waktu lalu, ada sebuah kebenaran yang terukir dalam setiap langkah perjuangan guru-guru di Desa Bah, Kecamatan Ketol, bukanlah jalan yang menjadi tujuan, melainkan niat yang menjadi pijakan. Ketika akses fisik terputus oleh lautan air yang deras, ketika jalan raya yang seharusnya menjadi penghubung hanya tinggal bekas lorong lumpur dan reruntuhan, mereka menunjukkan bahwa batasan ruang dan waktu tidak akan pernah mampu mengikat semangat yang telah menyatu dengan panggilan hati. Hari pertama sekolah pasca bencana tiba dengan beban yang berat namun harapan yang lebih besar. Matahari belum menunjukkan diri sepenuhnya ketika para guru berkumpul di tepian sungai yang kini menjadi penghalang tak terduga. Kereta gantung yang tergantung di antara dua tiang kayu yang mulai menguning itu bukanlah wahana yang dirancang untuk keamanan, tidak ada pelampung yang siap menyelamatkan jika terjadi kecelakaan, tidak ada tali pengaman yang mengikat tubuh mereka dengan erat, bahkan tidak ada sistem pengendali yang memastikan perjalanan berjalan lancar. Namun, di mata mereka, kereta gantung itu adalah jembatan harapan yang menghubungkan masa kini yang sulit dengan masa depan yang masih bisa dibentuk melalui pendidikan. Setiap gerakan mereka dilakukan dengan kehati-hatian yang luar biasa, seolah sedang menyusun peta jalan bagi masa depan setiap murid yang mereka nantikan. Jari-jari yang menggenggam besi dingin tidak hanya menopang tubuh mereka, melainkan juga menopang harapan puluhan keluarga yang meletakkan harapan pada pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan keterbatasan. Ketika kereta gantung bergoyang mengikuti aliran air yang masih mengancam, hati mereka tetap tenang karena mereka tahu, di seberang ada anak-anak yang telah mengenakan seragam sekolah dengan rapi, yang telah menyusun buku tulis di mejanya, yang telah siap untuk menyerap setiap kata pelajaran yang akan diberikan. Itulah kekuatan niat yang tidak bisa diukur dengan panjang jalan atau tingkat kesulitan yang dihadapi. Akses jalan yang terputus memang menjadi masalah yang mendesak, sebuah tantangan yang membutuhkan perhatian dan solusi dari berbagai pihak. Namun, cerita para guru di Desa Bah mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan untuk pendidikan, faktor fisik hanyalah satu sisi dari koin yang lebih besar. Sisi yang lain adalah tekad yang tak terkalahkan, sebuah komitmen yang tumbuh dari dalam hati untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak akan pernah terhenti karena kendala apapun. Mereka tidak mengeluh tentang kondisi yang sulit, tidak mencari alasan untuk menunda tugas mereka, melainkan mencari cara untuk terus bergerak maju, karena mereka tahu bahwa setiap hari yang hilang tanpa pendidikan adalah hari yang hilang dari masa depan anak-anak bangsa. Dalam ajaran lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, kita sering mendengar bahwa niat yang tulus akan menemukan jalan sendiri. Para guru di Desa Bah adalah bukti nyata dari kebenaran tersebut. Mereka menunjukkan bahwa ketika niat sudah benar, ketika tujuan sudah jelas, hambatan yang tampak tak dapat diatasi akan mulai terlihat seperti batu loncatan yang membantu kita mencapai puncak yang lebih tinggi. Jalan mungkin terputus, tapi semangat untuk memberikan pendidikan yang layak tidak akan pernah padam. Pendidikan adalah masa depan, sebuah kalimat yang sering kita dengar. Namun baru benar-benar hidup ketika kita melihat bagaimana para guru di Desa Bah menjadikannya bagian dari setiap napas dan setiap langkah mereka. Mereka tidak hanya mengajar pelajaran di buku, melainkan juga mengajar tentang ketekunan, keberanian, dan arti dari pengorbanan yang dilakukan dengan cinta. Anak-anak yang mereka ajar tidak hanya belajar tentang angka dan huruf, melainkan juga belajar tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Semoga segera ada solusi akses yang aman, sebuah jembatan yang kokoh, jalan yang rata, atau sarana transportasi yang memadai agar para guru dan anak-anak kita tidak perlu lagi mengambil risiko seperti ini. Mereka layak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan martabat manusia, layak mendapatkan perlindungan yang menjamin keamanan mereka dalam menjalankan tugas suci ini. Ingatlah selalu, bukan soal jalan yang ada di depan kita, tapi soal niat yang kita bawa dalam setiap langkah. Ketika niat sudah benar, ketika tujuan sudah jelas, maka jalan akan muncul dengan sendirinya atau kita akan memiliki kekuatan untuk membangunnya sendiri.